Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan dan namo budaya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan belajar bersama dalam kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin sekalian, kita hidup di era di mana informasi mengalir begitu cepat. Setiap hari kita menerima ratusan, bahkan ribuan pesan melalui media sosial, situs berita, ya, dan berbagai platform digital. Namun, di balik derasnya arus informasi tersebut, muncul tantangan besar, yaitu bagaimana kita dapat memilih atau memilah dan memahami informasi secara bijak. Disinilah pentingnya literasi digital bagi generasi muda, khususnya mahasiswa yang akan menjadi agen perubahan di masa depan. Saudara mahasiswa, literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan internet ataupun media sosial, tetapi kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara etis dan bertanggung jawab. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat di tahun 2023 bahwa hanya 36% mahasiswa di Indonesia yang memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang perlu meningkatkan tingkat kesadaran akan pentingnya kemampuan tersebut. Rendahnya literasi digital dapat menimbulkan berbagai resiko, salah satunya adalah mudahnya penyebaran informasi palsu atau hoax. Menurut data UNESCO di tahun 2023, mahasiswa dengan tingkat literasi digital rendah lebih rentan percaya dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Kondisi ini tentu berbahaya karena dapat mempengaruhi opini publik, ya, memperkuat polarisasi sosial dan menurunkan kualitas diskusi akademik di lingkungan perguruan tinggi. Literasi digital juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian. Mahasiswa yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik dapat menemukan sumber informasi kredibel, mengelola data secara efisien, serta menjaga etika dalam penggunaan teknologi tersebut. Menurut studi McGraw, di tahun 2022, penelitian literasi digital terbukti dapat meningkatkan kemampuan evaluasi terhadap informasi hingga 40%. Ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan hanya sebatas keterampilan tambahan, tetapi bagian dari kompetensi utama yang dibutuhkan mahasiswa di abad ke-21 ini. Ya. Dan berikutnya ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan mahasiswa. Yang pertama, perguruan tinggi perlu menyediakan pelatihan atau mata kuliah terkait literasi digital yang fokus pada kemampuan berpikir secara kritis, etika penggunaan teknologi, serta keamanan digital. Yang kedua, mahasiswa sendiri harus proaktif dalam memverifikasi sumber informasi sebelum menyebarkannya. Yang ketiga, ya, komunitas digital atau lembaga literasi dapat membantu memperluas wawasan tentang penggunaan teknologi yang sehat dan produktif. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membangun masa depan bangsa ini di tengah arus informasi global. Literasi digital bukan sekedar tren, tetapi kebutuhan yang menentukan bagaimana kita berpikir, berinteraksi, dan berperang di dunia digital. Mari kita jadikan literasi digital sebagai gaya hidup akademik dan sosial kita. Gunakan teknologi untuk belajar, berbagi kebaikan, dan membagi peradaban informasi yang bermartabat. Dengan demikian, semangat literasi digital dapat kita jadikan, ya, untuk generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam teknologi, tapi juga bijak dalam penggunaannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.